Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 4 ayat 34 demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sering menggunakan kata-kata yang biasa dipakai sehari-hari dan memakainya secara rohani, sehingga banyak orang gagal paham dengan apa yang sebenarnya Dia maksudkan. Tidak terkecuali para murid Tuhan Yesus. Mereka heran ketika mereka kembali dari membeli makanan dan mengajak Tuhan Yesus makan. Dia menjawab, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Padahal saat itu jelas secara harafiah Tuhan Yesus tidak punya makanan. Itulah sebabnya para muridnya langsung berpikir, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kebingungan mereka sama dengan kebingungan perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Ia bisa memberinya air hidup yang akan membuatnya selamanya tidak akan haus lagi. Sama juga dengan kebingungan Nikodemus ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Ia harus dilahirkan kembali. Demikian juga dengan banyak orang yang marah ketika Tuhan Yesus berkata bahwa untuk diselamatkan dari murka Allah, mereka harus makan dagingnya dan minum darahnya. Para murid Tuhan Yesus baru mulai mengerti ketika Tuhan Yesus melanjutkan kata-katanya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Artinya, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya adalah suatu keniscayaan, seperti halnya manusia tidak bisa tidak makan. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa percakapannya dengan perempuan Samaria merupakan bagian dari melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Ia juga menunjukkan hasil dari percakapan tersebut telah mengubah hidup perempuan itu, dan saat itu dia sedang menabur benih Injil kepada orang-orang sekampungnya, yang sebentar lagi mereka semua akan datang untuk mendengar firman Tuhan lebih banyak lagi. Tuhan Yesus menggambarkan mereka bagaikan ladang yang telah menguning dan siap untuk dituai, dan bahwa mereka semua diutus untuk menuai apa yang telah ditabur oleh orang lain, termasuk oleh perempuan Samaria itu. Saudara, sebagai orang percaya, apakah kita juga menjadikan kehendak Allah sebagai makanan sehari-hari kita? 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, "Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya." Amin.